Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid selaku PJ Mata Kuliah Agama Islam dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok tinggi agama Islam akan mempresentasikan mengenai konsep kependudukan dalam Islam. Kami terdiri dari 10 anggota kelompok. Yang pertama Iqra Hikal dengan belakang 034, yang kedua Melinda Zoya dengan belakang 044, Anita Putri dengan belakang 047, Afifah Andriani dengan belakang 035, Alifia Nazarina dengan belakang 054, Ibrahim Paifa dengan belakang 060, Naufal Alia Bagas Putra dengan belakang 160, Magdalena dengan belakang 164, Radhi PSP dengan belakang 172, dan Aisyah Syeta dengan belakang 177. Memasuki bab pertama yakni pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, di antaranya kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Menurut Raditya, pada tahun 2019 menjelaskan kependudukan mempelajari pertumbuhan dan juga pengurangan penduduk. Secara tidak langsung, laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya yakni pernikahan, perceraian, penggunaan alat kontrasepsi, dan juga aborsi. Beberapa ahli kependudukan memberikan jalan keluar untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk ini dengan menerapkan program keluarga berencana atau yang biasa kita kenal dengan program KABI. Nah, program KABI sendiri ini dikenal dengan program 2 anak cukup. Program KABI ini sejalan juga dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita rumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep kependudukan secara umum dan juga secara islami. Lalu yang kedua, apa saja aspek kependudukan dalam kesehatan masyarakat. 3. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan. 4. Bagaimana pandangan Islam tentang perceraian. 5. Bagaimana pandangan Islam tentang kontrasepsi. 6. Bagaimana pandangan Islam tentang aborsi. Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Islam tentang program keluarga berencana. Tujuan dari pembuatan makalah ini yakni yang pertama, mengetahui konsep kependudukan secara umum dan secara islami. Yang kedua, mengetahui aspek-aspek kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Ketiga, mengetahui pandangan Islam tentang pernikahan. Keempat, mengetahui pandangan Islam tentang perceraian. Kelima, mengetahui pandangan Islam tentang kontrasepsi. Keenam, mengetahui pandangan Islam tentang aborsi. Dan yang terakhir, mengetahui pandangan Islam tentang program keluarga berencana. Baik, selanjutnya adalah konsep kependudukan secara Islam. Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang layak huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan hidupnya, dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam yang tersedia. Intinya, manusia harus menjaga agar tidak terjadi apa yang ahli lingkungan sebutkan dengan istilah ecological suicide atau bunuh diri ekologi. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Konsep ini dengan artian bahwa secara menurut agama Islam dalam konteks kependudukan, manusia itu harus mampu untuk menata dan menjaga kehidupan di bumi supaya layak untuk dihuni oleh seluruh isinya, termasuk oleh organisme lain seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu konsep pendidikan yang kedua, selain menjaga lingkungan alam agar tetap stabil, adalah dengan mengedepankan zuriat atau mempersiapkan generasi untuk masa depan. Dan konsep ini itu sudah tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, di mana Allah menegaskan yang memiliki hati dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kata kunci ayat tersebut adalah anak-anak yang lemah atau generasi yang tidak berdaya. Ayat ini dapat dipahami bahwa Allah melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah, baik dari sisi akidah, ilmu, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, tidak mampu mengelola alam. Pendek kata, mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ayat di atas juga mengandung pesan, ayat tersebut juga mengandung pesan
pentingnya memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas generasi, bukan kuantitasnya. Kita dapat berkata, Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kuantitasnya atau jumlahnya banyak. Baik, selanjutnya adalah konsep kependudukan secara Islam. Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang layak huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam yang tersedia. Intinya, manusia harus menjaga agar tidak terjadi apa yang ahli lingkungan sebutkan dengan istilah ecological suicide atau bunuh diri ekologi. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Konsep ini dengan artian bahwa secara menurut agama Islam dalam konteks kependudukan, manusia itu harus mampu untuk menata dan menjaga kehidupan di bumi supaya layak untuk dihuni oleh seluruh isinya, termasuk oleh organisme lain seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu konsep kependudukan yang kedua, selain menjaga lingkungan alam agar tetap stabil, adalah dengan mengedepankan zuriat atau mempersiapkan generasi untuk masa depan. Dan konsep ini itu sudah tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, di mana Allah menegaskan yang memiliki arti, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kata kunci ayat tersebut adalah anak-anak yang lemah atau generasi yang tidak berdaya. Ayat ini dapat dipahami bahwa Allah melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah, baik dari sisi akidah, ilmu, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, tidak mampu mengelola alam. Pendek kata, mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ayat tersebut juga mengandung pesan pentingnya memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas generasi, bukan kuantitasnya. Kita dapat berkata, Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kuantitasnya atau jumlahnya banyak. Selanjutnya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ini bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Nikah secara hakikat adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki atas wanita. Pernikahan merupakan ibadah dan bentuk kecintaan kepada istri atau suami yang dapat mendorong dan terbimbingnya suami atau istri ke arah kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebuah keluarga. Sedangkan perceraian adalah putusnya hubungan suami istri.
Perceraian dalam Islam adalah perbuatan yang dilakukan apabila hubungan rumah tangga suami dan istri tidak dapat diteruskan kembali, dan jika diteruskan akan mendatangkan mudarat bagi keduanya. Hukum melakukan perceraian ini adalah halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Selanjutnya adalah kontrasepsi. Kontrasepsi adalah obat atau alat yang digunakan sebagai bentuk upaya pencegahan kehamilan. Cara kerja kontrasepsi adalah mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan membuat rongga dinding rahim menjadi suasana yang tidak siap menerima pembuahan, serta menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jenis alat kontrasepsi. Yang pertama adalah kontrasepsi suntik progestin atau KSP. Pil K dikombinasi memiliki kandungan progestin dan estrogen yang dapat membantu wanita supaya tidak memproduksi sel telur. Ada dua jenis, yaitu DMT dan NET-N. Yang kedua yaitu susu KB atau implan. Implan adalah batang plastik dengan ukuran kecil yang lentur. Jenis kontrasepsi ini dilakukan dengan cara memasukkan susu ke dalam bagian atas. Ada dua jenis, yaitu implan 1 batang dan implan 2 batang. Yang ketiga ada intrauterine system atau IUS. Cara kerja jenis kontrasepsi ini dengan menggabungkan jenis IUD dengan kontrasepsi hormonal melalui penambahan hormon levonorgestrel ke dalam IUD. Kemudian yang keempat ada intrauterine device atau IUD. IUD memiliki bentuk seperti huruf T. Cara kerja kontrasepsi jenis ini adalah dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dengan dokter terlatih. Selanjutnya adalah tubektomi. Tubektomi ini merupakan metode bedah sukarela yang bertujuan untuk menghentikan kesuburan permanen pada wanita yang tidak menginginkan anak lagi. Tubektomi ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu mini laparotomi dan yang kedua adalah laparoskopi. Dan yang terakhir adalah vasektomi. Vasektomi ini merupakan metode bedah sukarela yang bertujuan untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada laki-laki dengan cara mengikat vas deferens tanpa menggunakan pisau bedah yang bertujuan untuk menghentikan aliran sperma dari testis dan membuat seseorang itu menjadi azoospermia. Selanjutnya yaitu definisi aborsi. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yang secara etimologi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin. Menurut Silalahi dan Luciana tahun 2019, pengertian medis mengenai aborsi yaitu berhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dan dengan berat janin kurang dari 500 gram sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak semua aborsi mengarah pada pelanggaran moral dan kemanusiaan atau tidak semua aborsi mengarah pada tindak kriminalitas atau kejahatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aborsi. Dalam dunia medis ada 3 jenis aborsi. Yang pertama aborsi spontan atau abortus spontaneus. Aborsi spontan ini merupakan aborsi yang terjadi secara ilmiah dan juga tidak disengaja. Abortus spontan biasanya dikarenakan seorang ibu terpapar penyakit tertentu atau terpapar virus dan juga bisa dikarenakan karena adanya kecelakaan. Aborsi ini bukan termasuk tindakan yang melanggar moral dan juga kemanusiaan dan juga bukan tindakan kriminalitas. Yang kedua yaitu aborsi yang disengaja atau abortus provocatus. Aborsi ini terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut bisa berupa permasalahan pribadi yang didukung oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, hamil di luar nikah. Seringkali aborsi ini dilakukan bukan dengan tenaga kesehatan yang ahli. Yang ketiga yaitu aborsi terapeutik atau medis. Aborsi ini pengguguran yang dilakukan atas indikasi medis. Sebagai contoh, seorang ibu yang sedang hamil memiliki penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang ada di kandungannya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu bahaya aborsi bagi kesehatan. Aborsi dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan apabila dilakukan tanpa prosedur medis yang benar. Seringkali seseorang yang melakukan aborsi tersebut kurang mengetahui atau bahkan tidak peduli dengan kondisi kesehatannya setelah melakukan aborsi. Aborsi ini dapat membawa dampak bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Bagi kesehatan fisik, yang pertama yaitu kematian akibat pendarahan. Pendarahan yang terjadi akibat dari robeknya leher rahim pada sang ibu yang telah melakukan aborsi sangat membahayakan keselamatan ibu. Yang kedua yaitu kerusakan leher rahim. Kerusakan leher rahim ini juga nantinya dapat membawa dampak pada kehamilan berikutnya. Dampak yang terjadi bila leher rahim mengalami kerusakan yaitu cacat pada anak berikutnya. Yang ketiga yaitu kanker payudara. Kanker payudara dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon estrogen pada tubuh wanita yang telah melakukan aborsi. Yang keempat yaitu kelainan pada plasenta. Kelainan pada plasenta yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya menjadi mandul atau tidak bisa memiliki keturunan lagi.
Selanjutnya yaitu bahaya aborsi bagi kesehatan mental. Proses aborsi bukan saja membawa resiko yang tinggi dari segi kesehatan fisik seorang wanita, akan tetapi juga memiliki dampak yang hebat terhadap kesehatan mental seorang wanita. Gejala ini dalam dunia psikologi dikenal sebagai post-abortion syndrome atau sindrom paksa aborsi. Pada dasarnya, seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti kehilangan harga diri, histeris, timbul rasa ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri, timbul rasa bersalah yang besar. Di luar hal-hal tersebut, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi dengan rasa bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Selanjutnya adalah keluarga berencana. Nah, keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Menurut Prijatni tahun 2016, tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan penumbuhan penduduk. Sasaran dari program ini adalah penduduk usia subur untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan penggunaan kontrasepsi berkelanjutan. Meskipun dari sisi kesehatan dan sosial, program ini sangat membantu dan menangani angka penduduk, akan tetapi masih terdapat pro kontra dari segi agama Islam. Kemudian pada bab 3 yaitu mengenai pembahasan pada subbab pertama yaitu mengenai pernikahan. Yang pertama yaitu pandangan Islam mengenai pernikahan. Pernikahan sendiri setelah ketika seorang pria dan wanita bersatu dengan tekad untuk membangun sebuah keluarga. Pernikahan ini merupakan ibadah yang disarankan dan dipandang sebagai metode untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 4 dalil mengenai pandangan Islam mengenai pernikahan. Yang pertama yaitu Quran surat An-Nisa ayat 21, pernikahan disebut sebagai perjanjian yang kuat antara suami dan istri. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 232 dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebuah ibadah ikatan yang abadi dan dilakukan dalam penuh kasih. Kemudian An-Nisa ayat 19 dilakukan dengan tujuan yang baik dan benar. Kedua yaitu mengenai tata cara pernikahan dalam Islam. Tata cara pernikahan dalam Islam sendiri itu susunan tahapan yang harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam dan Al-Quran. Terdapat 4 tahapan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu iddah atau lamaran. Ini merupakan langkah awal dalam sebuah pernikahan muslim. Pada tahap ini, laki-laki menyatakan niatnya untuk menikahkan seorang perempuan ke dalam keluarganya. Pernyataan ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, serta tidak boleh melibatkan paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu ijab kabul, yaitu langkah kedua dalam melakukan pernikahan muslim. Pada saat ini pihak laki-laki memberikan penawaran atau permintaan untuk menikahkan calon pengantin wanita, sedangkan calon pengantin wanita mengatakan kabul atau setuju untuk menikah. Ijab kabul diberikan dengan baik dan benar, serta harus dibuktikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang jujur. Yang ketiga yaitu mengenai mahar. Mahar adalah mas kawin atau pemberian seorang laki-laki kepada seorang istrinya sebagai tanda keseriusan dalam berumah tangga. Mahar dalam berupa uang, harta, atau sesuatu yang bernilai. Besarnya mahar itu memang harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menikah. Yang terakhir yaitu walimatul ursi, merupakan resepsi pernikahan yang dilaksanakan setelah acara pernikahan selesai. Acara ini diperingati sebagai tanda syukur dan kebahagiaan atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Walimatul ursi biasanya dibuat sederhana atau mewah tergantung dengan kemampuan mempelai wanita dan baik dan mempelai pria. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sebuah ikatan yang kuat antara suami dan istri. Maka dari itu, pernikahan dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang benar, serta tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pernikahan dalam hukum Islam. Yang pertama berasal dari Quran surat An-Nisa ayat 21. Izinkan saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Maksud dari dalil ini adalah pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 disahkan pada tanggal 1 Januari 1974. Yang itu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW mengenai wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka perkawinannya tidak sah. Maka dari itu wanita yang ingin menikah harus memiliki wali seperti bapak kandung atau dari saudara kandungnya. Tujuan pernikahan umat Islam adalah mencapai kepuasan beragama, yang artinya pernikahan adalah ibadah yang paling lama dilakukan dalam kehidupan.
Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perceraian dalam Islam. Nah, yang pertama ada talak. Talak atau yang biasa kita sebut dengan perceraian merupakan terputusnya perkawinan yang sah akibat dari ucapan cerai yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Nah, menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dalam terminologi bahasa yaitu al-irsalu wa al-taraku, yang artinya melepaskan dan juga meninggalkan. Nah, talak sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada talak raj'i dan juga talak bain. Nah, untuk talak raj'i itu merupakan talak pertama atau kedua di mana suami memiliki hak untuk merujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah berlangsung. Nah, dalam konteks ini, sang istri telah digauli dan tidak diberikan tebusan atau biasa disebut dengan iwat. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka tersebut menghendaki islah. Nah, yang kedua yaitu ada talak bain, di mana talak bain ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Nah, dalam konteks ini talak bain itu dibagi menjadi dua, ada talak bain sugro dan juga talak bain kubro. Nah, talak bain sugro itu merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa iddah. Nah, apabila talak ini telah habis masa iddahnya, maka ketika ingin rujuk kembali harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru. Nah, untuk yang kedua yaitu ada talak bain kubro, di mana talak ini merupakan talak ketiga, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Apabila bersikeras ingin rujuk kembali, maka mantan istri harus menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian setelah dukul. Begitu pula setelah habis masa iddahnya baru dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Bentuk perceraian kedua yaitu ada fasakh yang merujuk kepada tindakan yang dapat menyebabkan pembatalan atau berakhirnya suatu pernikahan. Nah, pembatalan di sini terjadi ketika suatu tindakan melanggar hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah menurut syariah. Nah, fasakh sendiri dapat terjadi karena dua alasan. Yang pertama, ketika akad nikah terganggu atau mengandung cacat sejak awal, dan yang kedua ketika ada hambatan atau masalah yang muncul setelah pernikahan terjadi. Nah, untuk bentuk perceraian ketiga yaitu ada zihar, di mana perbuatan suami menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya seperti ibu kandung atau saudara perempuannya. Nah, akibat dari zihar ini yaitu diharamkannya seorang suami menggauli istrinya seperti haramnya hal itu jika dilakukan kepada ibu atau saudara perempuannya. Nah, jika seseorang suami menzihar istrinya, maka ia diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, yang keempat yaitu ada li'an, yaitu sebuah bentuk perceraian dalam Islam yang melibatkan suami menuduh istrinya melakukan perzinahan melalui pernyataan khusus yang disebut sebagai sumpah li'an. Nah, konsekuensi dari perceraian li'an dalam hukum Islam itu sangat berat, yaitu seperti pernikahan terputus secara permanen dan pasangan tersebut tidak dapat menikah kembali. Selanjutnya itu anak yang lahir dari pernikahan tersebut biasanya tidak dianggap sah dan tidak dapat mewarisi dari ayahnya. Nah, suami juga dihukum dengan 80 cambukan jika tidak dapat membuktikan tuduhan dari sumpah tersebut. Nah, untuk bentuk perceraian yang terakhir yaitu ada illah, yang merupakan salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang terjadi ketika suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya baik karena sakit atau alasan lainnya. Nah, jika suami tidak melaksanakan sumpahnya selama 4 bulan, maka talak ini akan terjadi secara otomatis. Nah, akibat dari illah itu sendiri yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang perceraian. Nah, hukum perceraian dalam Islam itu sendiri bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi dari pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Nah, hukum perceraian dalam Islam bisa menjadi wajib ketika perselisihan antara suami istri dan hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Sedangkan perceraian dalam Islam juga dapat dikatakan mubah jika rumah tangga yang dibangun justru memunculkan mudarat untuk pasangan suami istri dan juga orang lain. Nah, hal ini juga telah terdapat dalam Quran Surat At-Talaq ayat 1, di mana menjelaskan bahwasanya ceraikan istri-istrimu pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu perceraian dalam hukum Islam. Nah, perceraian dalam hukum Islam sendiri merupakan melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Nah, Islam memiliki aturan yang harus dipenuhi agar proses perceraiannya sah. Nah, salah satunya adalah rukun perceraian yang harus
dipenuhi seperti suami berakal, adanya niat cerai, adanya sakti, dan juga adanya iddah. Nah, hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan. Dan yang kedua yaitu hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Pandangan Islam tentang kontrasepsi. Kontrasepsi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tindakan pencegahan kehamilan ada yang bersifat tradisional lagi alami, seperti al-azal, dan ada juga yang bersifat kimiawi, seperti medis. Berdasarkan analisis hukum Islam, penggunaan kontrasepsi diperdebatkan oleh para ahli hukum. Mengenai penggunaan alat kontrasepsi, mayoritas ulama memperbolehkan selama penggunaan alat kontrasepsi tidak permanen. Meski kontrasepsi bersifat permanen atau vasektomi dan tubektomi, mayoritas ulama melarangnya. Hukum pemakaian kontrasepsi berupa al-azal yaitu boleh tidak menyebabkan kemandulan secara permanen. Hukum halal haram alat kontrasepsi dalam Islam. Pemerintah berusaha meminta Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI untuk memberikan fatwa sebab masalah KB bukan hanya menyangkut aspek medis, sosial, ekonomi, dan budaya saja, melainkan juga berkaitan dengan masalah hukum halal haram. KB atau keluarga berencana yang dalam bahasa Arab disebut Tanzim al-Nasl yang artinya pengaturan keturunan, bukan tahdid al-Nasl atau pembatasan keturunan dalam arti pemandulan atau aborsi sehingga KB tidak dilarang. Al-Quran sebagai sumber Islam yang pertama tidak pernah melarang konsep pengendalian dan pengaturan jumlah kelahiran. Sebab dalam Islam, alat kontrasepsi yang dibenarkan yaitu cara kerjanya mencegah kehamilan sementara atau tidak permanen. Alasan kebanyakan orang yang melakukan KB misalnya kekhawatiran tidak cukup rezeki, kesulitan mendidik anak, maka hal seperti inilah yang tidak dibenarkan, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika ber-KB dengan alasan karena takut miskin, sama halnya dengan perbuatan di zaman jahiliyah yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Yang demikian ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31, yang artinya adalah, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Pandangan Islam, aborsi secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat terbatas. Uraian Al-Quran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara rinci mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi salah satunya terdapat dalam Al-Isra ayat 31 dan 33 yang isinya adalah, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Apabila aborsi dilakukan karena sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, hukumnya adalah haram. Dengan demikian, aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau seseorang. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi diperbolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya. Menurut hukum Islam, pada dasarnya aborsi yang dapat terkena hukum hanyalah yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, aborsi terjadi sesudah melewati proses 120 hari usia kandungan, sebab pada masa itu ruh sudah ditiupkan. Karena tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, semua sepakat bahwa tindakan itu haram dan dikategorikan aborsi atau tindakan pidana pembunuhan. Meskipun ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi pendapat mayoritas dari para ulama tetap memusnahkannya haram kecuali sebelum usia 120 hari atau lebih dari itu. Status hukum aborsi memiliki fleksibilitas dalam artian tidak haram secara mutlak tanpa ada ruang uzur dan darurat. Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, aborsi hukumnya adalah haram. Selanjutnya adalah keluarga berencana. Bagaimana sih pandangan Islam mengenai keluarga berencana itu? Nah, yang pertama ini menurut ayat Al-Quran, di mana yang pertama dalam Quran Surat Luqman ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dengan keadaan lemah, yang tambah lemah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, pula mengandungnya sampai menyampihnya sampai 30 bulan, sehingga apabila ia dewasa dan umurnya sampai 4 tahun, ia berdoa, ya Tuhan, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Kau ridhoi. Berikanlah kepada
kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53, yang artinya, yang demikian siksaan itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari ketiga poin tersebut menjelaskan untuk menjaga kesehatan istri atau ibu dari si anak, karena beban ibu yang besar dari hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak. Dan karena hal tersebut, kesehatan jasmani dan rohani ibu perlu mendapatkan perhatian yang baik. Selanjutnya adalah memikirkan dan mempertimbangkan kepentingan anak. Hal ini supaya orang tua memperhatikan anaknya dalam kepentingan pendidikan maupun kebutuhannya. Di sisi lain, poin ayat di atas menjelaskan mengenai perhitungan biaya hidup berumah tangga supaya kita dapat berperan aktif dalam mengelola keuangan dan mendidik anak. Adalah keluarga berencana menurut hadis, di mana dalam hadis Nabi, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak, yaitu hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada suami istri untuk mempertimbangkan biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup dan sepeninggalannya nanti. Untuk menjadikan keluarga dan anak menjadi turunan bermutu, perlu tersedianya dana, sarana, kemampuan, dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal ini pun memberi syarat sebenarnya jumlah keluarga yang pantas dalam suatu rumah tangga, sehingga mudah membinanya. Selanjutnya adalah menurut para ulama, di mana terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan penerapan program keluarga berencana, yaitu yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa azal atau coitus interruptus tidak dilarang karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan karena sering melahirkan. Yang kedua adalah Syekh Al-Hariri, yaitu bahwa menjalankan KB bagi perorangan atau individu hukumnya boleh dengan ketentuan: yang pertama untuk menjarangkan anak, yang kedua untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, yang ketiga untuk menghindari kemudaratan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematian atau penyakit kandungan, yang keempat untuk menjaga kesehatan si ibu karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit, yang kelima untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor. Yang ketiga adalah Syekh Mahmud Shaltut, yaitu berpendapat bahwa pembatasan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, umumnya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi atau situasi, atau dalam bahasa Inggris disebut birth control. Nah, namun terdapat beberapa ulama yang melarang karena terdapat alasan tertentu. Nah, yang pertama adalah Profesor Dr. M. Matkur, MS. Beliau tidak menyuti KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang. Nah, yang kedua adalah Abdul A'la Al-Maududi dari Pakistan, seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Nah, menurut beliau, Islam suatu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, dikatakannya, barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan. Nah, setan itu musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu sebagai fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan utama dari perkawinan itu ialah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab. Adalah hukum keluarga berencana menurut Islam, di mana sesungguhnya Al-Quran tidak berbicara langsung terkait keluarga berencana, namun hanya membicarakan kerangka etis bagi isu yang muncul. Hal inilah yang menuai pro kontra dari berbagai kalangan Islam. Akan tetapi, mayoritas ulama memperbolehkan program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi selain vasektomi dan tubektomi. Nah, mengenai vasektomi dan tubektomi, yaitu MUI dalam keputusan Komisi Fatwa tahun 1979 mengeluarkan fatwa haram terhadap vasektomi. Nah, alasannya pemanduran secara umum dilarang dalam agama. Selain Indonesia, belum ditemukan dan dibuktikan jika vasektomi atau tubektomi dapat disambung kembali. Ini kami mendapatkan kesimpulan, yaitu dalam Islam kebutuhan dapat dilihat sebagai rahmat dari Allah, dan pengaturan kelahiran diperbolehkan dengan pertimbangan kesejahteraan keluarga dan keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan sumber daya. Konsep keluarga dalam Islam sangat penting, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan tanggung jawab sosial dianggap sebagai bagian dari tugas umat Islam. Aborsi dalam Islam hukumnya dilarang, kecuali dalam situasi yang membahayakan nyawa si ibu. Pemahaman tentang konsep kependudukan dalam Islam dalam membantu masyarakat Muslim memahami pentingnya perencanaan keluarga yang bijak, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kesejahteraan keluarga. Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dalam program keluarga berencana atau KB yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Lalu, saran yang dapat kelompok kami berikan adalah penyuluhan dan pendidikan untuk seluruh kalangan mengenai prinsip-prinsip kependudukan dalam Islam dapat dilakukan. Mendorong dialog terbuka mengenai pernikahan, perceraian, aborsi, kontrasepsi, dan KB dalam masyarakat dengan melibatkan ulama dan tokoh agama. Integrasi nilai-nilai Islam dalam program KB untuk memastikan pemahaman yang lebih baik, serta penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pertumbuhan penduduk dalam mata masyarakat Islam. Terima kasih. Baik,
Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.